Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Sulistiawati akan melanjutkan materi IPA paket B modul 4 dengan pembahasan jaringan-jaringan pada organisme bagian 2. Minggu kemarin kita sudah mempelajari jaringan pada hewan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan relatif lebih homogen daripada jaringan hewan. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan meristematik atau jaringan muda dan jaringan tetap atau permanen atau dewasa. Jaringan meristematik atau jaringan muda adalah jaringan yang terus-menerus membelah, tidak memiliki fungsi khusus. Jaringan ini relatif sangat muda, sitoplasmanya penuh, kemampuan totipotensi yang tinggi. Jaringan meristem dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrional atau lembaga atau tunas. Kegiatan jaringan meristem primer akan menjadikan batang dan akar bertambah panjang, bukan melebar. Hal itu karena pada jaringan tersebut cenderung menghasilkan hormon auksin yang mengakibatkan terjadinya pembelahan yang terus-menerus ke arah memanjang. Pertumbuhan jaringan meristem primer disebut pertumbuhan primer, dan meristem yang terdapat di ujung akar dan batang disebut dengan meristem apikal atau dominasi apikal. Jaringan meristem sekunder merupakan jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi seperti layaknya jaringan dewasa, namun mempunyai kemampuan totipotensi. Jaringan ini berada di bagian tengah dari organ untuk melakukan pembentukan jaringan yang berbeda dari yang sebelumnya. Pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut pertumbuhan sekunder, yang kegiatan jaringan meristem sekunder dapat menimbulkan pertambahan besar tubuh tumbuhan. Contoh jaringan meristem sekunder ialah kambium. Nah, ini adalah gambar dari jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Apa itu kambium? Kambium adalah lapisan sel-sel tumbuhan yang sebenarnya merupakan jaringan dewasa, seperti epidermis, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Namun, sel-selnya mempunyai kemampuan totipotensi karena aktivitas kambium yang merupakan jaringan meristem sekunder yang membelah terus-menerus membesar dan berdiferensiasi ke dalam membentuk pembuluh kayu atau xilem sehingga batang tanaman membesar dan ke arah luar membentuk pembuluh tapis atau kulit atau plum, serta keduanya sebagai jaringan pengangkut transportasi zat. Di samping itu, karena pada masa pertumbuhan kambium ke arah dalam lebih aktif dibandingkan pertumbuhan kambium ke arah luar, sehingga menyebabkan kulit batang lebih tipis dibandingkan kayu. Berdasarkan kemampuan pembentukan jaringan, kambium dibagi menjadi dua, yaitu kambium vaskuler atau intravaskuler dan kambium intervaskuler. Kambium vaskuler merupakan kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkutan di antara plum dan xilem. Fungsinya ke arah luar membentuk plum sekunder dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Kambium intervaskuler merupakan kambium yang terdapat di antara dua berkas pengangkutan
atau di luar berkas pengangkutan. Fungsinya membentuk jari-jari empulur. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar atau meristem antara, dan meristem lateral atau meristem samping. Meristem apikal adalah meristem yang terdapat pada ujung akar dan pada ujung batang. Meristem apikal menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang. Pertumbuhan memanjang akibat aktivitas meristem apikal disebut pertumbuhan primer. Jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Meristem interkalar atau meristem antara adalah meristem yang terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Contoh tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah batang tumbuh-tumbuhan atau Gramineae. Pertumbuhan sel meristem interkalar menyebabkan pemanjangan batang lebih cepat sebelum tumbuhnya bunga. Meristem lateral atau meristem samping adalah meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan bertambah besarnya akar dan batang tumbuhan. Meristem lateral disebut juga sebagai kambium. Kambium terbentuk dari dalam jaringan meristem yang telah ada pada akar dan batang dan membentuk jaringan sekunder pada bidang yang sejajar dengan akar dan batang. Nah, ini adalah gambar dari jaringan meristem apikal. Selanjutnya ini gambar jaringan meristem interkalar. Jaringan pada tumbuhan yang kedua yaitu jaringan tetap atau jaringan primer atau jaringan dewasa. Jaringan primer yaitu jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang sudah mengalami perubahan bentuk atau wujud sesuai dengan fungsinya yang bersifat tidak aktif membelah, tidak tumbuh, dan tidak berkembang. Jaringan permanen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jaringan epidermis yang terdiri atas jaringan pelindung yang terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar daun dan bagian-bagian tumbuhan yang masih muda. Yang kedua yaitu jaringan pengangkut, penyusun atau xilem dan phloem, dan yang ketiga jaringan dasar yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan permanen yang pertama yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung ada 2, yaitu yang pertama jaringan epidermis dan yang kedua adalah jaringan gabus. Epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan, akar, batang, dan daun, berfungsi sebagai pelindung organ dalam tumbuhan, pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Ciri-ciri dari jaringan epidermis yaitu terdiri dari sel hidup, bentuk persegi panjang, susunan sel rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak ada klorofil, dinding sel bagian luar mengalami penebalan, dapat termodifikasi menjadi stomata, trikoma, spina atau duri, filamen,
sel kipas, dan sel Kersig. Jaringan gabus adalah jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder, menggantikan epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Jaringan periderma atau gabus berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari kehilangan air. Nah, ini adalah gambar dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata atau mulut daun. Stomata adalah suatu celah pada epidermis yang terdiri dari dua sel penjaga yang berisi kloroplas, yang berfungsi sebagai jalan penguapan, jalan pernapasan, dan jalan masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen waktu fotosintesis. Nah, ini adalah gambar dari stomata. Modifikasi jaringan epidermis yang kedua yaitu trikoma atau rambut-rambut. Trikoma merupakan modifikasi epidermis yang terdapat pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsi dari trikoma adalah untuk mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, membantu penyebaran biji, membantu perkecambahan biji, membantu penyerbukan bunga, sebagai alat pemanjat, dan mengurangi gangguan manusia dan hewan. Nah, ini adalah gambar dari trikoma. Modifikasi epidermis yang ketiga yaitu spina atau duri. Duri terdiri dari spina palsu dan asli. Spina palsu dibentuk oleh jaringan di bawah epidermis, yaitu di korteks, misalnya pada batang mawar. Spina asli yaitu duri yang dibentuk dari bagian dalam stele atau silinder pusat batang, misalnya duri bunga kertas. Nah, ini adalah contoh dari gambar spina. Modifikasi epidermis selanjutnya yaitu pelamen. Pelamen merupakan lapisan sel mati di bagian dalam jaringan epidermis pada akar gantung atau akar udara. Fungsinya sebagai alat penyimpanan udara, misalnya pada anggrek. Nah, ini adalah gambar dari pelamen. Selanjutnya, modifikasi epidermis yaitu sel kipas. Sel kipas merupakan alat tambahan pada epidermis bagian atas daun, berfungsi sebagai penyimpan air. Contoh pada bambu dan daun serai. Daun serai untuk mengurangi penguapan akan menggulung. Penggulungan ini diakibatkan oleh adanya sel-sel kipas sebagai pembentuk adaptasi tanaman untuk mengurangi penguapan. Modifikasi epidermis selanjutnya yaitu sel Kersig. Sel Kersig merupakan sel epidermis yang berisi kristal Kersig atau silika, misalnya pada tebu. Adanya sel Kersig pada tebu menyebabkan batang tanaman tebu menjadi keras. Jenis jaringan dewasa yang kedua yaitu jaringan pengangkut atau penyokong. Jaringan pengangkut atau penyokong bertugas mengangkut zat-zat yaitu air maupun hara dari akar ke daun atau sebaliknya yang dibutuhkan oleh tumbuhan serta untuk menyokong tumbuhan berdiri secara kokoh dan kuat. Jaringan pembuluh pada tumbuhan ada dua macam, yaitu
pembuluh tapis atau plum, dan pembuluh kayu atau xilem. Plum adalah suatu jaringan yang kompleks yang tersusun atas sel tapis, sel penyerta, sel serabut, kulit kayu, dan sel parenkim kulit kayu. Fungsi pembuluh tapis atau plum yaitu untuk mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya adalah pembuluh kayu atau xilem. Xilem adalah suatu jaringan yang kompleks yang terdiri dari beberapa sel yang berbeda, baik sel hidup maupun tak hidup. Pembuluh kayu berfungsi mengangkut atau menyalurkan air, mineral, dan nutrisi dari akar ke daun. Nah, ini adalah gambar dari jaringan pengangkut atau penyokong. Jaringan dewasa yang ketiga yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar atau disebut juga dengan jaringan parenkim adalah jaringan yang menyusun sebagian besar jaringan-jaringan pada zat akar, batang, daun, dan buah. Ciri dari jaringan dasar yaitu sel hidup berukuran besar, tipis, dan lentur. Umumnya berbentuk segi enam, banyak vakuola, memiliki ruang antar sel sehingga ruangan tidak rapat, mampu bersifat embrional atau meristem karena dapat membelah diri. Dasar atau parenkim dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama jaringan klorenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Jaringan klorenkim merupakan jaringan parenkim yang banyak mengandung klorofil. Seperti halnya pada mesofil, merupakan bagian jaringan aktif untuk kelangsungan fotosintesis, maka akan banyak mengandung kloroplas. Jaringan kolenkim merupakan jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai jaringan penguat terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif membelah dan tumbuh serta berkembang. Jaringan ini dapat dijumpai pada batang, daun, bunga, dan buah, serta akar yang terkena matahari. Jaringan sklerenkim yaitu jaringan penguat tumbuhan yang memiliki dinding sekunder yang tebal dan mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim terbagi menjadi dua, yaitu serabut sklerenkim dan sklereit atau sel-sel batu. Serabut sklerenkim merupakan sel panjang, sempit, berujung runcing, terbagi menjadi serabut filer dan extrafiler. Sedangkan sklereit merupakan sel-sel tumbuhan yang telah mati, misalnya pada tempurung kelapa, butiran pada buah jambu biji, dan buah pir. Nah, ini adalah gambar dari jaringan dasar. Selanjutnya silahkan kerjakan penugasan 3. Ini soal nomor 1, 2. Ini soal 3, 4. Ini soal 5, 6, 7. Selanjutnya soal nomor 8, 9, dan 10. Demikianlah materi kita kali ini. IPA menyenangkan, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.